dari awal ya Bu ya, dari awal terbentuk hingga sekarang nih, kira-kira udah berapa kilo sih atau berapa banyak nih panen yang udah kelompok usaha bersama Jamur Metuah ini peroleh? Kami buatlah di Facebook, di Oke. media sosial, bahkan Iya. kewalahan lah untuk memenuhi pasaran pembeli. Hasilnya ya kami gunakan untuk kepentingan atau keperluan rumah tangga, sedikit membantulah. Kami diajari bagaimana pengolahan jamur tiram dan membuat bakso dari jamur. Hai Sobat PKPA, balik lagi nih di acara podcast kita. Kali ini aku tidak sendirian nih, ada ibu cantik di sebelahku yang akan menemani podcast kita. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri nih. Nama aku Nur Habibah sebagai staf pendamping keluarga di PKPA. Nah, di sebelahku ada Ibu Dewi selaku anggota kelompok usaha bersama yang pada kali ini akan membagikan sedikit nih cerita tentang kelompok usaha bersama jamur tiram yang ada di SKPKPA. Boleh nih kita kasih kesempatan ke Ibu Dewi untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Saya Ibu Dwi Anggreni, salah satu kelompok ibu jamur. Nah, oke. Pada kali ini kita akan diskusi singkat nih mengenai proses berdirinya kelompok usaha bersama jamur tiram ini. Nah, jadi pertama nih Bu, boleh nih diceritakan awal mula terbentuknya kelompok jamur tiram ini gimana sih gitu, mulai dari ide awalnya nih seperti apa? Ide awalnya itu PKPA mempunyai 3 program khusus terhadap pemberdayaan masyarakat, yaitu ada 3 program yang ditawarkan, 1 jahit menjahit, kedua kuliner, dan yang ketiga budidaya jamur. Nah, kenapa kami ada 9 ibu-ibu yang di dalam kelompok budidaya jamur? Karena 9 ibu-ibu ini yang mempunyai yang konsisten terhadap waktunya, waktu luangnya lebih banyak lagi dibandingin ibu-ibu yang lain, sehinggalah terbentuk satu kelompok dengan 9 ibu-ibu lainnya. Nah, oke, berarti kelompok usaha bersama ini anggotanya 9 ya Bu ya? Iya. Karena tadi 9 ibu-ibu ini yang memang memiliki konsisten yang tinggi sama waktu luang ya untuk dalam proses budidaya jamur. Iya. Nah, ini udah terbentuk nih kelompok usaha bersamanya nih. Kira-kira apa sih Bu nama kelompok usaha bersama yang saat ini ibu-ibu jalankan nih? Kelompok usaha bersama yang kami jalanin yaitu nama jamurnya Metuah. Oh, Jamur Metuah. Jamur Berarti Metuah. kelompok usaha Jamur Metuah Metuah, ya. iya. Nah, apa sih filosofi nih atau arti dari nama Jamur Metuah? Metuah itu kalau di Aceh ya artinya baik budi, artinya jadi harapannya dengan bahasa baik budi itu menjadi suatu doa untuk kedepannya jamur ini lebih baik tumbuh kembangnya, dan mungkin ibu-ibunya juga diharapkan baik dalam perawatannya. Oke, mantap nih. Nah, terus boleh nih dong sharing nih, gimana sih proses perawatan ya atau budidaya jamur tiram nih yang dilakukan oleh ibu-ibunya nih? Proses perawatannya itu kami lakukan dalam 3 waktu, yaitu pagi sekitar jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, siang itu sekitar jam 12 sampai dengan jam 1, dan sorenya dari jam 5 sampai dengan jam 6. Nah, terus untuk proses penyiramannya gimana nih? Pastikan ada nih ya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh ibu-ibunya nih. Ketentuannya gini nih, kalau sebelum backlog itu dibuka,
hanya disiram lantainya saja. Tapi setelah 40 hari ke depannya, sesudah kami buka backlognya, itu wajib disiram atas dan bawah serta samping kanan kiri dinding untuk menjaga kelembapan atau suhu udara di kumbung. Kemudian proses selanjutnya kalau dalam masa trek yaitu kami menambah penyiraman yang tadinya 3 kali bisa sampai 4-5 kali dalam sehari. Dan selanjutnya apabila jamur ini udah kelihatan kurang panennya, kami melakukan penyuntikan, yaitu menambah nutrisi dengan air beras 1 liter ditambah bawang merah 1/4. Itu disuntikan, tidak boleh setiap hari tapi hanya untuk 2 minggu ke depan. Oh, berarti dari penyiraman tadi 3 nih ya waktunya ya, pagi, siang, sore. Terus apabila jamur mengalami masa trek, orang ibu-ibu nih memberikan nutrisi berupa air beras dan campuran bawang ya. Nah, oke. Nah, terus dari awal ya Bu ya, dari awal terbentuk hingga sekarang nih, kira-kira udah berapa kilo sih atau berapa banyak nih panen yang udah kelompok usaha bersama Jamur Metuah ini peroleh? Kilonya ya. Iya. Dari bulan 2 sampai dengan bulan 7 hitungan kilonya sudah mencapai 336 kilo lebih kurang. 336 kilo lebih kurang. Wah, banyak juga ya Bu ya. Nah, terus nih untuk angka panen ini yang udah lumayan banyak nih dari bulan 2 tadi ya sampai bulan 5. Bulan 7 ya. Berarti sekitar udah 5 bulan ya. Nah, untuk proses penjualan yang ibu-ibu lakukan tuh gimana nih? Proses pemasaran jamurnya nih? Proses pemasaran jamurnya awal mulanya sih kewalahan ya, karena kan masing-masing ibu belum punya pengalaman di bidang jamur. Jadi sekarang sih udah sejak sama-sama mencari ilmu, menimba ilmu, kami buatlah di Facebook, di media sosial, kemudian tanpa lagi ditawar-tawar ya, yang di sekeliling Seka mungkin udah tahu kalau ada budidaya jamur, mereka langsung minta, bahkan kewalahan lah untuk memenuhi pasaran pembeli. Maksudnya kewalahan ini gimana Bu? Permintaan konsumen itu banyak gitu ya dari hasil panen gitu ya? Konsumen meningkat, sementara kan hasil panen sudah mulai berkurang. Oke. Nah, terus nih orang ibu-ibu nih udah melakukan pemasaran ya, penjualan gitu. Nah, biasanya tuh gimana sih proses perhitungan hasil panen dan hasil panen yang didapat ini biasanya digunakan untuk apa tuh? Kalau penghitungan hasil panennya 60% untuk budidaya jamur dan untuk perawatan ya, termasuklah di situ penyiraman dan kemudian daftar hadir itu absen, dan 20% lagi itu dari hasil penjualan, yang 20%-nya lagi itu disisihkan untuk modal. Dan kalau misalnya hasilnya ya kami gunakan untuk kepentingan atau keperluan rumah tangga, sedikit membantulah. Sedikit membantu. Nah, berarti tadi perhitungannya 60% untuk budidaya jamur tiram. Jadi itu maksudnya gimana ya Bu? 60% ini gitu. Berarti itu dari orang ibu-ibu yang proses merawatnya tadi ya, menyiramnya? Iya, itu 60%. Karena kan ibu-ibu ini kan nggak semuanya bisa kadang-kadang menyiram, jadi diperlulah buat di situ absen. Jadi berdasarkan absen itulah kita tahu kehadiran ibu-ibu. Nah, 20% lagi tadi untuk penjualan gitu ya? Penjualan. Dari hasil penjualan seberapa banyak ibu itu udah melakukan penjualan setiap bulannya. Nah, berarti 20% sisihkan ya untuk modal. Untuk modal, ya? Oke. Nah, apakah dengan adanya budidaya jamur tiram ini ya, atau kelompok usaha bersama ini, itu dapat membantu sedikit lah perekonomian orang ibu-ibu nih?
Kalau ibu ditanya secara pribadi, ya dapat membantu. Tapi untuk dijadikan suatu income pendapatan nggak bisa, karena mengingat itu pembagiannya bukan per bulan, tapi berdasarkan kesepakatan kelompok. Oke, berarti dia nggak sebulan sekali ya Bu ya? Enggak. Karena kalau sebulan sekali mungkin belum kelihatan ya Iya, hasilnya. iya. Nah oke, nah jadi sebagai ketua nih Bu ya, mewakili anggotanya juga gitu ya. Apa sih harapannya ke depannya lah gitu, harapan ke depannya Ibu untuk kelompok usaha bersama jamur tiram ini? Harapan ibu-ibunya, ya harapan saya gitu ya. Semoga produk jamur turunan ini jamur turunan ini menjadi suatu istilahnya itulah pendapatan turunan, bisa diturunkan sama anak-anak dan dapat berkembang lagi menjadi kumbungnya lebih besar dan backlognya bertambah. Oke, nah Bu, sebelum membentuk kelompok usaha bersama ini, apa saja nih pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh PKPA untuk penguatan ibu-ibunya nih dalam menjalankan kelompok usaha bersama? Udah pasti ya, sebelum kami terjun ke kelompok jamur, yang pertama diberikan PKPA yaitu pembelajaran mengenai digital marketing. Yang kedua mengenai packaging, yang ketiga mengenai pembukuan, dan kami juga melakukan studi banding ke kumbung yang lebih besar lagi. Nah, di sana kami itu bisa mendapatkan ilmu, yaitu dari mulai proses pembibitan sampai terjadinya backlog. Itu. Ada juga tuh pelajaran mengenai bagaimana penyiraman yang baik dan bagaimana supaya mendapatkan hasil panen yang maksimal. Baru-baru ini juga PKPA memberi pembelajaran kepada kami, yaitu tentang bagaimana menjadikan produk jamur ini sebagai produk jamur turunan. Nah, kemudian PKPA memberitahukan kepada konsultan jamur. Melalui konsultan jamur kami diajari bagaimana pengolahan jamur tiram dan membuat bakso dari jamur. Oke, berarti PKPA nih menghadirkan konsultan jamur ya, untuk ibu-ibu gitu ya, memberikan informasi mengenai apa tadi Bu? Mengenai pengolahan jamur tiram menjadi jamur crispy dan bakso. Oke, berarti dikasih info nih ya, apa aja nih jamur tiram nih bisa diolah jadi apa aja gitu ya. Nah, sebelum penutupan podcast kita nih pada hari ini, boleh nggak nih Ibu kasih sedikit closing statement nih sebagai kalimat penutup dari podcast kita? Harapan saya semoga jamur tiram ini lebih berkembang lagi dan tidak hanya disekat, tetapi menjadi contoh atau model role bagi ibu-ibu dampingan lainnya. Demikianlah ya hasil diskusi singkat kita mengenai awal terbentuknya kelompok usaha bersama Jamur Mutuah yang dijalankan oleh 9 ibu-ibu dampingan PKPA. Oke teman-teman, selesai nih podcast kita pada kali ini. Jangan lupa ya di like, comment, and share, dan jangan lupa tunggu podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.